di podcastnya Anak Komunikasi. Oke, kali ini gue mau nanyain kabar kalian dulu. Gimana sih kalian, apa kabar? Selama kita tidak bertemu, semoga kalian baik-baik aja dan bisa menjalani aktivitas kalian dengan baik gitu. Oke, selama 10 menit ke depan tentunya gue akan menemani kalian dengan topik seru nih kali ini. Kita akan membahas seputar kampus Merdeka nih Sobat Komunikan. Dan tentunya hari ini gue gak sendirian, gue ditemenin dengan partner gue, yaitu Aisyah. Hai Aisyah. Hai, halo Sobat Komunikan. Halo, oke, boleh perkenalkan diri dulu gak sih Syah untuk teman-teman Sobat Komunikan yang lagi nonton nih? Boleh dong, halo semuanya, perkenalkan gue Aisyah. Gue merupakan salah satu mahasiswa aktif yang ada di kampus Jakarta, tepatnya di daerah Cakung. Mungkin kalian ada yang tahu AKMR TV kali ya? Tuh, ada yang tahu nggak nih? Ada yang anak akom nggak? Oke, jadi guys, Aisyah ini adalah salah satu mahasiswi yang baru mau mencoba program Kampus Merdeka. Jadi guys, Aisyah ini adalah salah satu mahasiswi yang keren banget nih di Akom. Dia bentar lagi akan mencoba mendaftar program Kampus Merdeka ini, ya kan Syah? Iya, betul banget tuh. Oke, dengan pengalaman organisasi yang bagus dan tekadnya yang kuat, Aisyah akan mencoba untuk mendaftar nih kali ini. Dan kita akan membahas mulai dari beasiswa, magang, maupun pertukaran mahasiswa, baik nasional maupun internasional, gitu. Nah, itu salah satu yang mau gue kasih tahu nih ke kalian semua. Apa aja sih program-program yang ada di Kampus Merdeka? Kapan lagi kan Syah lo dapet manfaat dari program-program magang ini? Bener banget sih Syah. Udahlah, kita nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai program dan pembahasan kali ini. Yuk! Untuk membuka semuanya, mungkin boleh dijelasin dulu atau boleh diceritain sedikit gimana sih awalnya bisa tertarik nih dengan pendaftaran program magang di Kampus Merdeka ini? Oke, kalau boleh cerita sedikit, nih gue cerita dulu kali ya sedikit kenapa akhirnya gue bisa tertarik untuk mencoba ikut daftar magang ini. Jadi semester 1, semester 2 itu gue mahasiswa kupu-kupukan yang kayak scroll TikTok, santai-santai gitu. Terus waktu scroll TikTok, gue tuh kayak ngeliat ada FYP yang lewat anak-anak yang ikut magang MSIB gitu. Terus mulai tertarik, mulai cari tahu. Jadi di semester 3 gue mulai ikut banyak, bukan banyak sih, beberapa organisasi di luar kampus kayak volunteer gitu. Gue juga pernah ikut beberapa magang dari luar. Nah, dari situ semester 3 gue ngumpulin pengalaman, jadi di semester 4 ini gue mau mulai coba untuk daftar MSIB, jadi gitu sih cerita singkatnya. Oke, kalau boleh kita spill nih, gue mau nge-spill untuk Sobat Komunikan, apa aja sih program-programnya di Kampus Merdeka ini? Oke, gue bakal ngasih tahu dulu nih salah satu program yang ada di Kampus Merdeka. Itu ada program pertukaran mahasiswa. Jadi ada dua macam. Yang pertama namanya ada IISMA, Indonesian International Student Mobility Awards, atau singkatnya itu pertukaran mahasiswa antar negara. Yang kedua itu ada pertukaran mahasiswa di nasional gitu. Jadi dari kampus lain ke kampus lain. Oke, ya lumayan banyak sih ya itu program-programnya. Dan tentunya program kali ini tuh bisa kalian dapetin nanti di websitenya ya Syah ya. Oke. Jangan sampai ketuker tuh, ada dua tipe ya, ada dua tipe program magang tadi ya. Oke, boleh jelasin dikit nggak sih Syah tentang dua program yang barusan banget lo sebut ini, biar Sobat Komunikan nih tahu apa aja sih dua tipe tadi? Oke, mungkin gue jelasin dari pertukaran mahasiswa merdeka ya. Jadi pertukaran mahasiswa merdeka itu pertukaran beberapa mahasiswa dari satu kampus ke kampus yang lain yang masih di dalam negeri. Nah, kalau yang ISMA itu dari kampus Indonesia ke kampus luar negeri. Jadi mereka saling tukar mahasiswa gitu sih lebih singkatnya. Oke, berarti ya udah pertukaran mahasiswa luar negeri dengan dalam negeri aja gitu lah ya. Gue paham sih. Nah, kemarin kan lo sempat coba daftar nih kan lewat seleksi di program pertukaran mahasiswa Merdeka ini. Boleh kasih tahu nggak sih persyaratannya apa aja nih? Betul banget, gue sempet daftar di tahun kemarin. Nih gue kasih tahu persyaratan umumnya aja ya yang akan diminta kalau misalkan
lo nih Syah pengen coba daftar. Jadi yang pertama itu pastinya lo merupakan salah satu mahasiswa aktif di Indonesia. Yang kedua, jenjang pendidikannya itu yang harus ditempuh itu minimal S1. Yang ketiga, boleh dari semester 3, 5, ataupun semester 7. Nah, yang terakhir itu IPK-nya di 2,75 dari skala 4. Oke. Lainnya itu intinya aja lah ya? Iya, itu intinya. Oke. Sobat Komunikan, catat nggak nih apa yang tadi dibilang sama Kak Aisyah? Semoga kalian nyatat ya. Dan kalian mungkin yang mau mencoba mendaftar juga kayak Kak Aisyah bisa nih dapat informasi dari Kak Aisyah. Tadi itu kan persyaratan intinya aja ya Syah ya? Iya, betul. Tapi buat kalian nih yang mau daftar, yang mau coba daftar untuk program Kampus Merdeka ini, jangan khawatir, jangan underestimate karena gue pernah coba dan gagal, kalian belum tentu akan gagal. Jadi kalian harus mempersiapkannya lagi dan dengan tekad yang kuat, yakin kalau kalian tuh pasti akan berhasil. Gue setuju banget sih Syah. Jadi kalian juga harus optimis guys. Kalian tuh nggak boleh banyak-banyak berpikir negatif gitu dan nggak boleh pesimis gitu ya. Oke, next kita bahas tentang ISMA. Tadi kamu sebut tentang ISMA itu ya Syah. Atau bahasa mudahnya mungkin pertukaran mahasiswa Indonesia dengan mahasiswa luar negeri gitu loh. Boleh sharing nggak sih Syah, ISMA itu apa? Jadi Kampus Merdeka itu ada program yang namanya IISMA, Indonesia International Student Mobility Awards, atau singkatnya itu pertukaran mahasiswa antar luar negeri. Oke. Tapi ada beberapa syarat yang spesifik nih yang ISMA, yang Kemendikbud keluarin buat persyaratan mengikuti ISMA ini. Yang pertama itu minimal IPK-nya nih, beda sama yang tadi. Kalau tadi kan 2,75 ya Syah, kalau sekarang minimal IPK-nya itu 3 dari skala 4. Okay. Terus selanjutnya syaratnya itu sedang menempuh semester 4. Kalau yang tadi minimal semester 3, sekarang minimal semester 4. Terus juga kalau kalian ingin daftar IISMA, kalian juga harus memiliki sertifikat IELTS ataupun TOEFL, atau bisa juga English Mobilingo, kalau nggak salah ya namanya, Duolingo, sorry. Okay. Duolingo English Test. Nilainya itu gue nggak tahu minimalnya berapa. Kalian bisa cek lebih lanjut aja. Oke, dari persyaratan yang gue sebutin tadi, kalian semua ada yang udah siapin belum nih dari sekarang untuk ngikutin program ISMA tersebut? Tapi di balik persyaratan semua dan sebanyak itu, pasti banyak juga kan kayak fasilitas gitu yang bakal kita dapetin. Nah itu tuh apa aja fasilitasnya? Oke, gue akan jelasin sedikit ya Syah, apa aja sih biaya yang akan ditanggung kalau kita ikut program mahasiswa ini. Yang pertama, udah pasti kalau kita lulus seleksi, kita akan ditanggung biaya pendaftarannya. Yang kedua, kita akan ditanggung biaya kuliah sampai lulus, biaya kehidupan kita di sana, dan juga urus visa dari Indonesia ke luar negeri, ke kampus yang akan kita tuju gitu. Wah, itu aja udah banyak banget sih. Dan hampir semuanya juga ditanggung sama pihak kampus Merdekanya ya? Iya, betul. Jadi banyak banget manfaatnya nih. Jadi nggak ada kata alasan kalian buat nggak mencoba program ini gitu. Karena sangat-sangat bermanfaat untuk kehidupan kita di masa depan gitu. Dan sangat bermanfaat bagi masa depan para Gen Z nih ya kan? Iya, betul banget. Oke. Interesting nih, gue suka banget sih pembahasan kayak gini tuh sangat menarik sekali. Nah, program beasiswa tadi kan kita udah bahas nih. Sekarang kita move aja ke program selanjutnya. Oh ya, gue boleh request gak sih next kita akan bahas tentang program magang aja. Gimana? Pasti Sobat Komunikan juga banyak yang ingin tahu dan dari tadi nungguin kan. Kita langsung nanya aja ke Aisyah, gimana sih pembahasan program magang ini? Oke, boleh banget dong. Gue bahas satu persatu nih ya, apa aja program magang yang disediakan oleh Kampus Merdeka. Oke, boleh langsung dibahas aja. Yang pertama mungkin? Oke, jadi magang melalui Kampus Merdeka itu ada 2 macam nih. Yang pertama itu MSIB dan yang satu lagi magang mandiri. Oke, mungkin kita pertama-tama bahas tentang MSIB dulu aja kali ya. Apa tuh? MSIB itu apa sih, Syah? BTW lo udah tau belum sih Syah apa itu kepanjangan dari MSIB? Gue belum tahu sih. Mungkin Sobat Komunikan juga belum tahu nih. Boleh di-spill nggak sih, Syah?
Boleh dong. Jadi MSIB itu singkatannya atau kepanjangannya adalah magang studi independen bersertifikasi. Jadi kuota magang dari per batch-nya ini itu nggak banyak, cuma 20 orang kalau nggak salah. Jadi kalian harus pintar-pintar cari waktu yang tepat untuk daftar dan pintar-pintar juga cari informasi tentang perusahaan yang ingin kalian tuju. Oke, berarti harus riset nih teman-teman sobat komunikan tuh nggak boleh malas-malas searching ya. Oke, bentar deh. Ini tuh dibayar nggak sih ya? Oh, tenang. Udah pasti dibayar dong dengan mekanisme transfer dan ketentuan dari masing-masing perusahaan yang ingin kalian daftar. Jadi balik lagi nih, kalau urusan dibayar atau nggak dibayarnya atau jumlah pembayarannya berapa itu tergantung perusahaan yang ingin kalian tuju gitu. Oke, tapi pasti banyak banget kan saingan dari berbagai kampus, dari berbagai daerah maupun ya se-Indonesia bahkan kan. Mungkin kamu harus kasih tahu kita satu benefit apa yang berguna untuk nanti kita ke depannya gitu. Gini guys, jadi gimana pun kalian kalau mau berkembang udah pasti banyak rintangannya nih. Kalian juga pasti banyak bersaing, apalagi kalau misalkan program MSIB ini kan diikutin dari seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia ya Tas. Jadi udah pasti bakalan bersaing sama seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia. Benar banget, benar banget. Nah, kalau benefit yang paling utama nih ya, yang gue sering lihat dari orang-orang yang udah pernah daftar MSIB adalah relasi. Jadi kita akan mendapatkan channel atau relasi dari rekan kerja kita di magang nanti di perusahaan itu gitu. Jadi dampaknya lumayan banget buat kita lulus nanti nih gitu. Siapa tahu kalau misalkan kinerja kita baik di magang itu, kita bisa dipanggil kembali oleh perusahaan itu untuk bekerja setelah lulus nanti di perusahaan itu gitu sih Syah. Berarti ini ya lebih ke misal kita contohnya aja nih, misal kita udah berhasil dan kinerja kita bagus, terus perusahaan suka sama kita, ya kata singkatnya mungkin bisa jadi pegawai tetap gitu ya, dan kita bisa mendapatkan gaji pada saat magang itu, benar nggak sih? Betul banget. Itu menarik banget sih, sobat komunikan, kalian harus coba dan kalian juga mungkin terinspirasi dengan cerita dan pengetahuan Aisyah yang barusan ajak kalian dengar gitu ya. Oke, tadi kan ada 2 tipe magang di Kampus Merdeka nih Aisyah ya, MSIB sama magang mandiri. Nah sekarang yang magang mandiri nih, gue mau lo jelasin apa sih magang mandiri ini dan bedanya sama MSIB itu apa gitu. Kalau yang kelihatan banget nih ya perbedaannya dulu. Jadi kalau misalkan MSIB itu kan kayak yang tadi gue udah bilang ya Syah, dia udah ditentuin dari awal per batch-nya tuh berapa. Nah kalau magang mandiri ini ditentuin oleh perusahaan. Jadi yang tadi gue bilang lagi, kalian harus pinter-pinter cek informasi tentang perusahaan itu dan jangan males buat cek ulang terus berapa sih kuota yang ditentuin sama perusahaan itu gitu. Oke. Tapi kalau untuk pendaftarannya sama aja sih kayak MSIB. Kalau misalkan bedanya, kalian nanti akan diarahin langsung ke perusahaan tersebut gitu daftarnya. Oke, ini seru banget gak sih? Seru banget nih pembahasan kita kali ini, Syah, gue senang banget. Dan pembahasan kali ini tuh benar-benar bermanfaat banget dan yang pastinya buat kalian juga sekali lagi untuk para sobat komunikan yang mau mendaftar, mungkin kalian bisa replay kata-kata dan persyaratan inti dari Aisyah tadi dan bisa ngelakuinnya dengan baik gitu. By the way Syah, nggak kerasa banget kita udah hampir 10 menit menemani sobat komunikan dan memberikan informasi yang sangat bermanfaat dan yang pastinya bisa sobat komunikan lakukan gitu. Dan yang pastinya pengalaman dan pengetahuan dari Aisyah itu sangat-sangat membuka wawasan baru untuk kita tentang Kampus Merdeka ini. Iya ya, saking serunya topik pembicaraan kita kali ini yaitu tentang program-program dari Kampus Merdeka. Betul banget. Buat kalian yang ingin mendaftar dan mengetahui informasi secara lebih lanjut, kalian bisa membuka website Kampus Merdeka Official di Google atau di Instagram atau di medsos manapun. And buat kalian yang punya ide seru dan punya ide untuk apa lagi nih yang mau kita bahas nanti,
kalian bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke, gue Tasya dan Aisyah partner gue kali ini pamit undur diri. Sampai jumpa di Podcom, podcastnya anak komunikasi.